Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di Potski Podcast Anak Vokasi. Kenalin, nama aku Bunga Putri Salsabila sebagai host. Dan aku di sini ditemenin oleh Halo, nama saya Muhammad Rasya Ibrahimovic selaku host juga. Kami juga ditemani oleh dua tamu kita. Perkenalkan, nama saya Laurentius Daniel Cahyono, bisa dipanggil Daniel. Daniel dari Prodi Bisnis Digital. Halo Daniel. Oke, perkenalkan, nama saya Fahri Yusuf Pratama. Halo Fahri. Di podcast kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Kita lihat videonya dulu aja kali ya, Kak. Oke. Bahkan ya kita tidak relevan gitu. Kemudian mental health atau yang paling buruk, bukan yang paling buruk, yang paling aktual sekarang. Apa coba? Yang paling aktual sekarang itu adalah masalah pendidikan kita diganggu gugat, dihujat habis-habisan, dicaci maki oleh media sosial, oleh TikTok dan short YouTube yang menghancurkan kemampuan kita dalam bersosial, menghancurkan kekuatan intelektualitas kita, menghancurkan moral kita dan sebagainya. Dan karena apa? Nah, jadi tema kali ini tuh Kak, sosial menghancurkan kemampuan sosial, moral dan intelektual, Kak. Iya. Nah, jadi kita mulai dari sosial media menghancurkan kemampuan sosial dulu nggak sih, Kak? Oke. Satu-satu. Bagaimana pendapat dari kakak-kakak tentang video itu? Menurut saya ya, isi dari video itu benar adanya dan tidak dilebih-lebihkan. Karena sosial media menghancurkan tiga hal penting sekarang. Cara bersosialisasi, bermoral, dan juga intelektualitas. Yang pertama, cara bersosialisasi. Orang sekarang lebih nyaman untuk ngobrol via WA, via online, via IG, via chat, dibandingkan ketemu secara langsung dan tatap muka. Dan akibatnya, kemampuan kita untuk membaca ekspresi, membaca bahasa tubuh, dan sekedar ngobrol santai jadi berkurang. Jadi bukannya kalau di sosial media itu kita bisa ngobrol juga ya, Kak? Sama Bisa, orang lain? cuman lebih lancar di sosial media daripada di Jadi kayak nyata. kagok gitu ya kok kalau ketemu langsung gitu sama Iya. orangnya. Kalau menurut Kak Fahri gimana nih, Kak? Kalau menurut aku, sosial media itu juga bisa memberikan dampak positif ya di dalam interaksi sosial. Nah, itu bisa mempertambah teman di luar kota, di luar negara, dan juga bisa membangun komunitas sehat itu sendiri. Jadi sebenarnya sosial media itu yang pertama kali diciptakan emang untuk itu ya, Kak, untuk berkomunikasi, Iya, yang kakak bilang tadi ya. Iya. Tapi menurut kakak-kakak tuh lebih banyak dampak positif atau dampak negatif ya? Kalau menurut aku tuh kembali lagi ke pengguna awalnya sih. Dia mau di sosial media itu dia mau menggunakan sebagai ruang edukasi kah atau hanya untuk kesenangan sementara aja. Jadi kembali lagi untuk ke penggunanya. Kalau menurut Kak Daniel gimana? Setuju gak sama pendapat dari Kak Fahri? Apa yang dikatain Kak Fahri sebenarnya benar adanya dan tergantung penggunanya. Berarti semuanya tergantung dari diri sendiri. Iya. Oke, jadi kita masuk ke sosial media menghancurkan moral nih. Kan kita udah banyak nih sering lihat di sosial media nih, kayak anak-anak itu udah ngomongnya kayak kasar gitu, emang udah kecanduan sosial media kayak game sekarang tuh, Kak, gimana, Kak, menurut pendapat Kak Fahri? Kak Daniel. Karena dari sisi moral sekarang sosial media memberikan ruang memberi ruang kepada konten yang negatif seperti ujaran kebencian, body shaming, terus konten senonoh yang tidak seharusnya masuk kamera, dan akibatnya semua perilaku itu jadi dinormalisasikan di era sekarang. Jadi menurut kakak tuh apa sih yang kita harus lakuin kalau kita ngelihat konten-konten yang begitu, Kak? Ya sebaiknya Di report ya gitu ya, kayak di report aja. Di report, habis itu kita ngapain lagi, Kak, kalau gitu? Sebaiknya mencari konten yang mungkin berguna untuk kita sendiri dan cara berpikir kritis juga. Iya, karena kan nonton FYP itu masuknya tergantung dari tontonan kita sebelum-sebelumnya. Gitu.
Oke, kalau menurut Kak Fahri gimana nih Kak pendapat Kak Daniel? Kalau menurut aku untuk moral dari sosial media itu tergantung dari kitanya, kita mau lebih nyari ke konten dakwahnya atau itunya. Tapi kalau bisa kita tuh lebih banyak edukasi dan konten dakwah, jadi bisa menambah wawasan lah atau memperbaiki moral juga. Jadi contoh kayak konten dakwah sama konten edukasi yang kakak bilang gitu kayak gimana ya Kak? Kalau biasanya saya tuh nonton Ustadz Hanan Attaqi. Nah, dia kan dakwah dan gitu. salah satu konten kreatornya itu kayak ngeklip bagaimana kita harus gini. Nah, itu Kayak ada nasihat-nasihat gitu ya ya, Kak? itu sih kalau menurut aku poin utama dari media sosial. Tapi sekarang banyak banget Kak kalau konten-konten itu kayak konten edukasi, kayak konten dakwah itu sekarang kayak kurang terkenal gitu Kak. Jadi gimana itu Kak? Kayak jadi lebih banyak ke Konten negatif. hal-hal negatif gitu Iya. Kak, yang bisa merusak moral ya Kak. Betul. Jadi menurut pendapat Kak Fahri gimana tuh Kak? Kalau itu kesadaran diri aja sih, kalian mau memperbaiki diri sendiri atau ya mau dimakan zaman aja. Jadi bakal tertinggal lah. Oke. Itu untuk sosial media menghancurkan moral ya Kak. Moral. Sekarang yang terakhir nih. Untuk intelektualitas. Dari sisi intelektualitas ya, secara intelektualitas algoritma sosial media itu cenderung memberikan apa konten yang kita sukai daripada konten yang merangsang otak kita untuk berpikir kritis. Dan akibatnya orang-orang jadi lebih terjebak di filter bubble, terus malas membaca bacaan panjang. Nah, seperti itu. Yang kakak bilang berpikir kritis itu gimana sih Kak maksudnya Kak? Seperti ini, misalnya ada teman ngasih info, si ini masuk tim ini loh, dan kita percaya aja karena kita tidak mencari tahu lebih lanjut lagi. Kayak nggak searching lagi ya Iya. Kak? Oke, kalau itu untuk berpikir kritis ya Kak? Iya. Kalau Kak Fahri gimana Kak pendapat Kak? Kalau menurut aku media sosial juga kan bisa dicari sebagai buku ya. Buku kedua kalau menurut aku, buku elektronik itu bisa mempelajari banyak hal sih. Misalkan kita mau mempelajari program ngoding yang kita lupa, kita bisa searching di Google atau internet lainnya. Jadi kayak kita nggak ketinggalan nih informasi atau bisa dapat ilmu lah. kayak misalkan kalau kayak kita kurang nih info kita dari orang lain, kita bisa cari dari ini ya Kak, dari Iya, kita bisa cari di internet. sosial media. Nah, saya dengar-dengar nih pernah baca sosial media itu kayak bisa membuat sosial realita gitu Kak. Jadi orang-orang itu cenderung ke lebih mereka yang apa yang mereka lihat gitu. Ngerti nggak? Kayak apa sih Kayak maksudnya? semacam Mengeneralisasi. Iya, mengeneralisasi gitu, kayak normalisasi gitu Kak. Jadi gimana sih Kak pendapat gitu kalau menurut Kak Fahri atau Kak Daniel gitu? Maksudnya kayak FOMO gitu ya? Mohon maaf. Kayak ikut-ikutan. Ya, kayak misalkan kayak fear of Fear of missing out. Kalau aku sendiri sih lebih jadi diri sendiri aja, jangan ikut-ikut orang lain lah. Ya kali kan orang lain terjun jurang, kita juga ikut terjun. Enggak, soalnya ini Kak, sekarang tuh banyak tuh kayak pengguna sosial media tuh ingin ikut terlihat apa yang mereka bilang keren gitu, apa yang mereka bilang cantik gitu, biar dapat perhatian dari orang lain gitu Kak. jadi nggak kayak ketinggalan zaman gitu istilahnya. Kayak bisa dibilang takut ketinggalan info gitu Kak. Kalau ketinggalan info, Kayak ketinggalan model gitu ya. Iya. Tren. Iya, kayak ketinggalan keren gitu. Apa kakak tetap stuck di situ aja? Tetap menjadi diri sendiri gitu. kalau kita boleh ikutin tren, cuman kita harus memilah sih trennya baik apa buruknya. Iya. Itu poin pentingnya, harus memilah dan bijak. Betul sih. Dan juga kita harus membatasi diri kita juga, dan
kita harus tahu mana yang positif dan mana negatif, mana yang harus kita ikutin dan mana yang harus kita nggak, gua nggak ikut deh. Gitu ya Kak? Iya. Jadi pengaruh lingkungan tuh penting gak sih? Pengaruh lingkungan. Penting karena orang pribadi, suatu individu cenderung mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Misalnya lagi ngomongin tim bola, mereka jadi ikut-ikutan nonton bola, terus ya begitu. Oh jadi kayak misalkan sekeluarga nih ya nonton bola gitu, jadi anak-anak kayak di umur di bawah itu kayak sering ikut bola gitu, kayak Iya. lihat nonton bola jadi suka sama bola gitu Iya. ya, jadi hobi sama bola Benar. gitu. Intinya sih kalau untuk tontonan keluarga ya dipilihnya untuk semuanya bisa ditonton. jadi semua umur ya? Iya. Oke. Kayak apa sih Kak kalau tontonan sebuah umur itu? Ya mungkin seperti ini gak sih, apa, sepak bola, terus apa lagi ya? Ceramah ya? Ya, ceramah. Iya Bisa. juga. Itu kayak ada film anak-anak gitu juga ya Kak, kayak Iya. film Disney gitu ya. Cuman ya kalau gitu kita harus introspeksi diri aja sih. Apa, Mau gimana? Introspeksi diri apa Kak? Maksudnya? Introspeksi dirinya itu ya kita harus benar-benar bisa lah memilah, misalkan menonton bareng teman atau saudara atau ada anak kecil di sekitar kita, harus bisa nonton ini nonton itu Kayak ada ini kan ya Kak, kayak buat umur-umur gitu Iya. ya setiap tontonan gitu ya. betul. Oke, kayaknya sekian dulu dah. Sampai sini aja ya. Sepertinya. Oh, Jadi menurut Kak Fari sama Kak Daniel, apa sih kesimpulan yang kita dapetin dari podcast ini? kalau kesimpulan yang aku dapetin dari podcast ini tuh media sosial ada dua sisi ya, sisi positif dan negatifnya. Jadi kita berusaha untuk ya udahlah ambil yang positif aja, jangan yang negatif. Kalau bisa dijauhin yang negatifnya. Kalau menurut Kak Daniel gimana nih Kak? Bener apa yang dikatakan Kak Fari bilang, ada positif dan negatifnya, tapi dari diri sendiri juga kita harus membuat batasan mana yang harus diikuti dan mana yang harusnya tidak kita ikuti. Betul. Berarti jadi intinya tergantung dari diri sendirinya ya. Ya. Sama kesadaran gitu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih Kak hal-hal yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sering banget ngeliat sosial media gitu, biar kagak kecanduan gitu Kak? Peran orang tua ya. Heeh. Menurut saya nih, peran orang tua di media sosial itu dia bisa menjadi guru, pengawas. Nah, jadi misalkan menjadi guru, dia itu jadi mengajarkan tentang keamanan dan etika ketika berselancar di media sosial. Terus kalau mengawas itu jadi orang tua itu kayak membatasi lah main media sosial itu berapa jam dalam sehari. Kalau nggak salah ada fiturnya ya Kak? Iya, ada Namanya apa fiturnya. sih? Fitur pembatasan apa gitu? Saya lupa. Rasanya itu fiturnya fitur akses orang tua deh. Oh, akses orang Iya. tua ya namanya ya? Jadi kalau nggak salah itu anak-anak tuh tidak bisa menonton video yang seharusnya belum bisa ditonton, terus tidak bisa mendownload file atau mendownload aplikasi macam-macam. Jadi bisa jadi solusi ya Kak? Betul, itu Kalau orang tuanya lagi belum ada waktu buat nemenin sang anak bermain sosial media, bisa pakai akses betul. itu. Bisa. Bisa. Dan izin menambahkan ya Kak, Oke. peran orang tua bukan sekedar itu, karena peran orang tua yang dimaksud ini lebih berfokus kepada anak-anak yang masih awam, masih benar-benar nggak tahu cara bersosialisasi di media sosial lah. Dan anak-anak yang masih belum punya pikiran yang Matang kritis ya, matang bisa dibilang. Biar nggak kejadian kayak cyberbullying gitu nggak sih Kak? Bisa terjadi juga. Soalnya saya sering ngeliat di sosial media anak-anak yang berkomentar itu kan asalnya plus ya. Iya. Kayak asbun gitu nggak sih? Iya, Habis itu sering dibalas sama komentar-komentar yang nggak enak buat didengar sama anak kecil gitu Kak. Iya, betul. Jadi
akses yang bagus sama fitur yang ini juga ya Kak? Iya betul, itu menurut saya fitur itu berguna banget sih. Karena selain dari peran orang tua itu sendiri, sebenarnya balik lagi ke jawaban yang tadi, kita juga harus punya kesadaran diri dan juga batasan juga. Oke. Nah, Mungkin itu saja ya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, kalau punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar ya. iya, Nah, gak terasa nih udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Daniel dan Kak Fahri sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di rumah. Ya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.